moments later. Tari kecak adalah salah satu tarian tradisional di Bali yang terkenal dan sering dipertunjukkan di berbagai tempat wisata di Bali, termasuknya di Garuda Wisnu Kencana atau Cultural Park. Tari ini dikenal dengan pertunjukan vokal yang unik di mana para penarinya membentuk lingkaran dan secara serempak melantunkan suara cak-cak-cak sebagai pengiring utama tarian. Tari kecak tidak hanya sekedar seni pertunjukan, melainkan juga menyiratkan akar tradisi Bali. Inspirasinya berasal dari ritual tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana sebagai rumah bagi beragam bentuk seni budaya Bali yang membawakan tari kecak dengan adaptasi kisah yang berbeda. Sesuai dengan kisah Sang Garuda, tari kecak Garuda Wisnu Kencana diubah dengan apik menjadi satu-satunya tari kecak yang menampilkan kisah perjalanan epik Sang Garuda mencari Tirta Amerta untuk menyelamatkan ibunya dari belenggu bangsa naga. Selain alur kisah yang berbeda, pertunjukan tari kecak Garuda Wisnu Kencana juga mengkolaborasikan tarian dengan ogoh-ogoh. Hal ini menjadikan tari kecak Garuda Wisnu Kencana sebagai daya tarik utama pengunjung yang datang ke Bali, terutama ke Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Awal mula Garuda Wisnu Kencana. Kisah ini diambil dari parwa pertama kitab Mahabharata tentang pencarian Tirta Amerta hingga masa kelahiran Garuda. Tirta Amerta disebut sebagai air kehidupan yang akan memberikan keabdian bagi siapapun yang meminumnya, hingga akhirnya dipegang oleh Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Hingga suatu masa tersebutlah tentang pertaruhan antara Dewi Kadru dan Dewi Winata untuk menebak warna ekor kuda Ansarsrawa, yaitu kuda putih kesayangan para dewata. Untuk memenangkan pertaruhan tersebut, Dewi Kadru menjalankan siasat licik dengan mengutus putranya yaitu Sang Naga untuk membuat ekor Ansarsrawa menjadi hitam. Tanpa ragu, Garuda setuju untuk membawakan Tirta Amerta sebagai syarat atas kebebasan sang ibu. Berbagai rintangan ditempuhnya, dicarinya Tirta Amerta ke nirwana bahkan hingga ke dalam neraka. Melihat keteguhan dan ketulusan niat Garuda, Dewa Wisnu pun luluh hingga berkenan meminjamkan Tirta Amerta. Dengan syarat agar kelak setelah sang ibu berhasil dibebaskan, Garuda bersedia mengabdi sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Pada mulanya dikisahkan para dewata dan bangsa Asura atau raksasa yang mengaduk samudra ke Sirarnawa untuk mencari air keabdian Tirta Amerta. Dari kedalaman lautan muncullah Ansarsrawa, sesosok kuda berwarna putih bersinar dengan sinar yang menyilaukan. Dari ujung cakrawala, sesosok naga muncul mengintai Ansarsrawa dan secepat kilat menyeburkan racun hingga terpeciklah api yang membuat ekor Ansarsrawa berubah menjadi hitam. Ia adalah putra Dewi Kadru yang diutus untuk menjebak Dewi Winata agar kalah dalam pertaruhan dan membuatnya harus menjadi budak bagi Dewi Kadru dan para naga. Sejak saat itu Dewi Winata mengabdi menjadi budak bagi para naga. Dalam kesedihan, ia meratapi keadaannya. Mendengar retapan sang ibu, Garuda terbang menyelinap ke dalam kediaman para naga. Tekadnya untuk membebaskan Dewi Winata sudah bulat. Disanggupinya syarat untuk membawakan Tirta Amerta, air keabadian para dewa, untuk kebebasan sang ibu. Berbekal restu dari Dewi Winata, Garuda mengepakkan sayap emasnya, terbang melintasi samudra menuju awan-awan dan menembus ke Swargaloka atau tempat kediaman para dewata. Garuda pun tiba di Taman Nirwana. Beringas diobrak-abrik tempat itu untuk menemukan Tirta Amerta. Gusar tak kunjung menemukan apa yang dicari. Garuda terbang menuju Yamaloka, istana Dewa Yama, penunggu alam kematian.
Beberapa sosok besar menyeramkan serupa raksasa berkumpul mencegat jalannya. Beringas Garuda menerjang satu persatu sosok menyeramkan yang ternyata adalah anak buah Dewa Yama atau Yamadipati, sang penguasa alam, neraka, dan kematian. Dewa Yama terusik melihat tingkah pola Garuda yang mengobrak-abrik kediamannya tanpa permisi. Penuh murka, ia memerangi Garuda, namun sayangnya upayanya tak mampu membuat Garuda bertekuk lutut. Kesaktian Garuda rupanya jauh di atas kemampuan Dewa Yama. Keributan itu rupanya dilihat oleh Dewa Wisnu dari kejauhan. Sang dewa begitu kagum dengan kekuatan dan keteguhan Garuda. Ia mengetahui niat Garuda untuk meminta Tirta Amerta untuk membebaskan Dewi Winata dari perbudakan Dewi Kadru dan para naga. Tersentuh dengan maksud dan keteguhan Adidi. Melihat keteguhan dan ketulusan niat Garuda, Dewa Wisnu pun luluh hingga berkenan meminjamkan Tirta Amerta. Dengan syarat agar kelak setelah sang ibu berhasil dibebaskan, Garuda bersedia mengabdi sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Pada akhirnya, Garuda pun menepati janjinya dengan mengabdi menjadi tunggangan pribadi Dewa Wisnu.